SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya, menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sebelum kita lanjutkan ke acara KAP, mohon kita itu saling belakangan untuk pijet-pijetan untuk mengurangi rasa ngantuk biar tambah semangat. Pertama hadap kanan dulu, hadap kanan dulu. Biar tidak ngantuk. Saya kan jomblo jadinya kan. Wah, lagi aku ngaburi dhewe kabeh wae. 1, 2, 3, yuk mulai. Asik. Kang Yono sama Pak Ustaz. Kalau udah merasa cukup balik apa? Kalau udah merasa cukup balik itu. Belum. Balik itu.
hukum yang ada pada alam semesta ini, maka pemilik hukum tertinggi hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana jangan sampai kita berhukum atau berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Dan selanjutnya pada pagi ini bagaimana penulis kitab ya Syekh Muhammad At-Tamimi mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjauhi sifat-sifat atau menjauhi perilaku yang mengantarkan kita mengingkari sebagian atau seluruhnya yang disebut asma ya, atau nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sebuah tindakan preventif. Jadi ini sesuatu yang salah dan ini bagaimana kita menjaga akidah kita supaya jangan sampai kita terjerumus kepada sebentuk pengingkaran. Ya, apakah itu sebagian apalagi seluruhnya terhadap nama-nama atau asma ya, nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Itu bisa dibaca dari Kang Solim surat Ar-Ra'd ayat 30. وهم ينفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه مناب قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Artinya, dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertawakal. Surat Ar-Ra'd ayat 30. Ya. Jazakallahu khair. Di sini jelas ya. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir, yaitu ayat ini menceritakan ayat orang-orang Quraisy yang menolak atau ingkar atau kufur terhadap nama Allah yaitu Maha Ar-Rahman. Maka di sini katakan ya, qul huwa rabbi la ilaha illa huwa, dan katakanlah Allah itu Tuhanku dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Sekarang kita kembali kepada konsep apa sih asma atau apakah nama dan sifat Allah gitu. Seperti Kang Solihin ya, Kang Solihin punya nama, sifatnya Kang Solihin apa? Sekarang baik ya, kalem gitu ya, pendiam gitu, sifat Ganteng. jadi ganteng. Dia baik kok. Jadi makhluknya pun kayak kita ya, kita juga punya nama dan kita juga punya sifat. Ya, artinya melekat pada diri kita baik nama ataupun sifat. Dan bisa jadi satu orang itu punya berbagai banyak sifat. Atau juga bisa juga berbagai banyak nama. Seperti satu orang nama panggilannya banyak gitu ya. Ada Kang Yono, ada Pak Yono ya. Gitu. Ada Kang Rijal, ada Rizal gitu. Dan seterusnya. Artinya itu kita hambanya. Dan juga Allah juga memiliki nama dan sifat yang melekat pada Allah, dan yang ditentukan atau ditetapkan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasulnya. Nah, jadi makanya ada Asmaul Husna. Asmaul Husna yang 99 bukan berarti kalau terbatas 99, tapi kalau kita mampu menghafalnya dan juga mampu beramal ya dari asma yang Allah turunkan, yang asma yang telah Allah tetapkan melalui Al-Qur'an dan juga disampaikan oleh Rasulnya, di mana dari asma ini, ya, nama-nama ini, ya kita bahkan bisa bertawasul dengan asma Allah. Kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan asma Engkau, dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu, dan seterusnya. Nah, nama itu ya, itu tauqifiyah, artinya sudah ditetapkan. Kita nggak bisa mengarang-arang nama Allah ya. Kan ada 99, kayaknya dikit banget 99, kita karang habis 1000 ya. Misalkan nama Allah apa gitu ya, yang maha
maha apa gitu, maha keren, maha gaul gitu. Nggak bisa, karena sudah ditetapkan. Ya, apa yang telah Allah tetapkan, yang disampaikan oleh Rasulnya pastinya. Artinya di sini ketika Allah disebut Ar-Rahman, ya, maka Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Dan ada nama juga sekaligus sifat seperti Ar-Rahman. Ada juga, jadi kalau nama itu bisa menunjukkan sifat, tapi kalau sifat belum tentu menunjukkan nama di situ. Nggak bisa kebalikan, belum tentu kebalikan ya. Bisa dipahami sampai sini Bapak-bapak? Jadi kalau nama itu sudah bisa menunjukkan sifatnya. Kalau Ar-Rahman bisa menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengasih, sifatnya Maha Pengasih. Tapi kalau sifat misalkan sifat fi'liyah atau sifat perbuatan seperti dalam hadis yang zilu rabbuna tabarakallah, ya Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ya, yang zilu bersifat turun. Tapi nggak bisa kita namakan Allah itu an-nazal atau an-nazil. Artinya Allah itu sebagai maha turun, nggak bisa. Karena sifatnya di situ dalilnya yang zil, nggak bisa kita katakan Allah itu maha turun, nggak bisa kebalikan. Gitu. Dan juga Ar-Rahman ala arsyistawa, Allah bersifat istiwa. Ya, dalam surat Ar-Rahman, Allah bersifat istiwa, kita nggak bisa memberikan nama Allah Al-Mustawi, Allah maha bersemayam, nggak bisa. Gitu. Jadi nggak bisa kebalikan. Karena kenapa? Karena emang nggak ada penetapannya, nggak ada dalilnya Allah Al-Mustawi Allah atau Allah An-Nazal, nggak bisa. Jadi di sini nama yang telah ditetapkan yang bisa menunjukkan sifat, tapi kalau sifat tidak bisa diberikan atau diambil nama darinya. Bisa pahami ya. Jadi basicnya dulu di sini kita review apa sih makna asma wa sifat. Ya, jadi kita sama-sama hafalin dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mutakabbir, dan seterusnya, Al-Jabbar, dan seterusnya. Artinya di sini coba satu hari satu nama ya kita hafalkan, karena itu memang diberitakan Rasul dan itu keuntungannya sangat besar. Dan ashaba dakhalal jannah, kalau kita menghafalnya, menjaganya ya dan mengamalkannya, maka bisa masuk surga insyaallah. Kembali ke ayat 30 ini, di mana kaum kafir Quraisy ya dan orang kafir pada umumnya ya, yang di ayat ini mereka sangat meyakini memang Allah itu ada. Mereka bukan orang ateis gitu. Mereka menyembah Allah, cuman caranya enggak sesuai apa yang diperintahkan. Mereka caranya sesuai hawa nafsu mereka. Caranya supaya dibikin kasta-kasta. Caranya agama itu dijadikan mata pencarian bagi orang-orang kafir Quraisy. Jadi ketika Rasul menyampaikan Islam, sembahlah Allah, mereka percaya, tahu ada Allah, iya. Tapi ketika apa yang dibawa Rasul, bahwa segala sesuatunya harus ya mengikuti apa kata Rasul, ya sampai seluruh orang itu sama derajatnya di mata Allah kecuali amal perbuatannya dan seterusnya. Jadi yang juragan, yang budak itu sama di mata Allah, sama statusnya. Jadi mendobrak strata sosial. Jadi orang-orang yang selama ini dapetin upeti ya dari berbagai macam strata sosialnya merasa terancam, karena mereka harus melepaskan hawa nafsu atau melepaskan status sosial mereka. Ini jadi makanya ketika dikatakan sembahlah Allah, tar dulu buat mereka gitu. Dari sini bahkan mereka yakfuru birrahman, mereka kafir, mereka ingkar terhadap oke, ada Allah, tapi kita nggak mau meyakini adanya Ar-Rahman. Nah, maka turunlah ayat ini. Jadi mereka maunya menyembah sesuatu, menyembah zat yang menurut hawa nafsu mereka aja. Nah, nggak bisa, namanya agama kan
harus apa yang telah diturunkan. Gitu. Ini makanya sampai turun ayat ini ya. Nanti ada penjelasannya di akhir bagaimana ini terkait dengan sejarah perjanjian Hudaybiyah. Ya, lanjut ke hadis Sahih Al-Bukhari, ke Kang Rizal, Bang. Hadis Hadithuna sabima ya'rifun aturiduna an yukazzaballahu wa rasuluh. Maknanya, tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti. Apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasulnya didustakan, dituduh tidak benar? ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jadi di sini di zaman Ali bin Abi Thalib ya, Amirul Mukminin di saat itu ya ketika dia jadi khalifah, jadi ada banyak orang-orang munculnya tukang-tukang cerita bawain hadis, tapi ini nggak tahu nih asal usulnya dari mana. Jadi di sini mereka membawakan sesuatu yang nggak bisa dimengerti, itu sejarahnya di situ. Di sini makanya muncul hadis ini ya. Terus dan juga bagaimana di zaman Muawiyah ya, dia melarang tukang-tukang cerita untuk bercerita. Jadi yang namanya ada penyampaian informasi ke publik harus sesuai dengan izin dari khalifah. Kayak misalkan di sini ada orang stand up komedi ya, apalagi udah banyak fenomena stand up komedi katanya dark joke, tapi isinya apa? Menista agama Islam. Alhamdulillah ya. Udah gitu yang jadi stand up komedinya narkoba ya, kena ya, ada kasus gitu. Udah narkoba, penyuka sejenis juga, nauzubillah min dzalik, lengkap. Nah, ini contohnya, jadi menyampaikan cerita-cerita dan segala macam dan nggak bisa diklarifikasi atau nggak ada sumber informasi yang jelas. Nah ini jadi jadi aware buat kita di sini, apalagi di zaman sekarang. Kalau melihat informasi yang ada di sosial media ya, kita harus lebih pintar memilah informasi. Jangan semua kita telan itu ya, jadi kena hoax, kena hadis palsu, hadis doif gitu ya, dan hadis mungkar dan macam-macam. Artinya perhatikan informasi yang kita terima dan juga kita telaah apakah ini, apalagi terkait dengan dalil-dalil agama. Kita recheck dari berbagai sumber, dari kitab yang sahih gitu ya. Jangan sampai ini ada dalil ini, wah langsung terima, bahaya ya. Ini makanya di sini hadisun nas bima ya'rifun, apa yang dimengerti atau diketahui. Aturiduna ayyukazzaballahu wa rasuluh. Karena apa efeknya nanti Allah dan Rasulullah didustakan gara-gara informasi yang nggak benar ini, informasi yang nggak bisa dimengerti ini. Nah ini. Dan ya berikutnya, Tolong. Abdur Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya Tawus, dari Ibnu Abbas bahwa ia melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Karena merasa keberatan dengan hal tersebut, maka Ibnu Abbas berkata, apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam atau jelas pengertiannya, tetapi mencelakakan diri karena merasa keberatan ketika dibacakan nas yang mutasyabih, sulit difahami. Jadi di sini ada kita ketemu terminologi atau istilah muhkam dan juga mutasyabih. Ya. Muhkam yang jelas. Jadi siapapun sebenarnya secara zahir bisa menangkap maknanya, menangkap artinya, bukan menafsirkannya, tapi maksudnya seperti ini gitu ya. Kayak sebenarnya kayak qul huwallahu ahad. Ya,
katakanlah Allah itu Ahad Esa, kan orang jelas ya, Esa satu tunggal. Jadi secara siapapun bahkan orang kafir baca, oh, jadi Tuhannya Islam itu satu gitu. Kalau yang agama lain ya maaf misalkan Kristen ya, satu katanya, tapi ada tiga, tapi ada satu, tapi ada tiga gitu ya. Sampai sekarang mereka keder gitu ya. Artinya definisinya mereka sampai sekarang karena sifatnya dogma ya, 1331 itu sampai mereka sampai sekarang nggak kelar-kelar perdebatannya. Tapi kalau Islam ya dari sejak dibawakan wahyu itu ya dari Nabi Muhammad sampai kiamat insya Allah jelas. Qulullahu ahad, Allah itu satu, selesai. Itu muhkam, jelas. Ada juga mutasyabih yang sulit dipahami atau yang sifatnya butuh orang-orang yang keilmuan khusus ya. Bahkan ada beberapa ayat yang memang hanya Allah yang mengetahui ya. Gitu. Yang benar-benar fix cuma Allah aja itu. Misalkan ya kayak awal-awal ayat ya. Alif Lam Mim gitu. Jadi ulama mungkin berpendapat gitu. Tapi mereka sifatnya menurut pemahaman mereka. Nah, ini mutasyabih. Dan juga ayat-ayat itu tadi kayak tadi sempat disinggung ada istiwa gitu ya. Jadi kan perlu pemahaman khusus, nggak bisa semua orang mengartikan oh istiwa itu seperti ini seperti itu, nggak bisa. Jadi dari sini kita kalau melihat ada ayat mutasyabih maka refernya ke tafsir-tafsir yang tafsir-tafsir yang sudah diakui ya kayak Ibnu Katsir, gitu. Jalalain. Itu artinya kita bisa melakukan pendekatan pemahaman terhadap makna yang lebih dekat atau makna yang paling benar di situ. Nah itu jangan sampai karena kalau kita salah memahami nanti jatuhnya bisa kesesatan ya Nabi bilang itu. Khawatirnya seperti itu. Nah di sini dari dalil ini ya. Nah, dalil ini dikatakan dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas artinya Ibnu Abbas salah satu sahabat Nabi yang juga sepupu ya. Artinya beliau sahabat Nabi pakar tafsir selain Abdullah ibn Mas'ud. Nah di sini ada ya, orang yang oke, ketika muhkam fine-fine aja. Nah tapi ketika mutasyabih mereka mencelakakan diri karena merasa keberatan. Artinya mereka nggak mau tuh dibawakan atau diberi penjelasan terkait dengan ayat-ayat mutasyabih. Nah di sini ada penjelasan tentang perkataan ulama tentang mana mutasyabih. Nah di sini kalau kata Abdullah bin Mas'ud ya, di sini kanal kitabu awal yanzilu min bab wahidin ala harf wahid. Nah maka di sini kitab yang pertama turun dari satu bab dan satu huruf, lalu Al-Quran itu turun 7 bab dari 7 huruf. Itu ada larangan, ada perintah, halal haram, ada muhkam dan juga mutasyabih dan juga perumpamaan. Nah, jadi konsepnya tuh ketika ada larangan, perintah, halalkan, maka halalkanlah apa yang halal, haramkanlah apa yang haram, dan kita harus melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Ya kita harus menjauhi apa yang dilarang dan ambil hikmahnya, pelajarannya dari perumpamaan-perumpamaan tersebut. Dan juga mengamalkan apa yang muhkam yang jelas artinya tadi, dan juga beriman kepada yang mutasyabih. Karena seluruhnya ya baik muhkam atau mutasyabih dalam Al-Quran, every single huruf ya, di setiap hurufnya, di setiap harokatnya apa adanya ya, kita harus beriman padanya. Itulah Al-Quran. Nah di sini yang di dalil Abdullah ibn Abbas ya, itu orang maunya ambil muhkamnya doang, mutasyabihnya nggak, mereka mau beriman. Nah ini mengingkari, beriman sebagian, mengingkari sebagian. Karena jatuhnya bisa kekafiran jadinya. Kalau Al-Quran sepotong kita ambil, sepotong kita tolak, berbahaya ini. Nah, maka jangan sampai kami beriman sebagian, kami menolak sebagian. Maka di sini
amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepadanya semuanya ya, kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Jadi maknanya seperti itu. Jadi Ibnu Abbas ya jelas banget, jangan sampai ada sebagian kaum yang ketika diberi mutasyabih menolak. Oke, yang terakhir ya, di sini ada wahum yakfuruna birrahman. Jadi orang-orang Quraisy ketika mendengar Rasulullah menyebut Ar-Rahman, mereka ingkar. Yang tadi saya menolak, ya ada kata Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahman di sini. Jadi sejarahnya ketika perjanjian Hudaybiyah itu di tahun 6 Hijriah, Rasulullah bersama para sahabat mau umroh dari Madinah ke Mekah. Apalagi bersama kurang lebih 1.400 sahabatnya saat itu. Apalagi banyak yang berasal dari Mekah ya. Ibaratnya kan ketika mau diajak umroh sama Rasul senang dong, ibaratnya pulang kampungan. Nah, ketika sampai di Hudaybiyah dicegat sama kaum kafir Quraisy yang dari Mekah. Nggak boleh nih, tar dulu kayak gitu ya. Kan beberapa itu kan mereka sering perang ya, kaum Quraisy dengan umat Islam. Nah, timbullah perjanjian Hudaybiyah itu yang intinya selama 10 tahun ke depan nggak boleh ada umroh gitu ya. Yang intinya perjanjian itu secara kasat mata itu para sahabat menilai ini kayaknya merugikan umat Islam nih. Gimana nggak ngeruginya sekilas? Umat Islam yang datang ke Mekah atau sebagian yang ke Mekah nggak harus dibalikin ke Madinah. Tapi kalau kami Quraisy yang ke Madinah itu harus dibalikin ke Mekah. Salah satu isi perjanjiannya itu. Ya maka ketika saat itu sahabat ngambek lah bahasanya sama Rasul. Kok Rasul mau melakukan perjanjian itu? Ngambek sampai Rasul mau menyuruh pada sahabat untuk memotong yang menyembelih sembelihan kambing, tapi nggak ada yang gerak gitu ya. Bukan mager, bukan malas ya, tapi ngambek gitu karena mereka kok begini sih perjanjiannya gitu. Ya, kan mereka nggak tahu apa yang Rasul tahu ya, artinya Rasul kan berdasarkan wahyu menerima perjanjian itu. Nah, salah satu isinya itu tadi ya. Nah, pada akhirnya nggak lama setelah itu yang nggak nyampe 10 tahun ya kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian. Kan namanya perjanjian damai kan diantara salah satu keduanya nggak boleh menyerang ya, nggak boleh bacok-bacokan gitu ya. Pada akhirnya dari Bani Khuza'ah dibunuh sama salah satu dari kaum Quraisy. Nah udah setelah itu dilanggar, kelar itu perjanjian. Sampai Ibnu Sufyan ya, Abu Sufyan ya sampai ibaratnya nyembah-nyembah lah ke Rasul itu ya, minta minta maaf dan segala macam, minta excuse lah sama Rasul ya dicuekin, enak aja gitu kan gitu. Terus udah sama Rasul dicuekin, ke Abu Bakar, ke Umar apalagi lebih galak gitu kan ya. Terus ke Ali, pokoknya semua ditolak. Sampai ke anaknya Abu Sufyan, Ummu Habibah ditolak ya. Intinya ditolak mentah-mentah. Udah tuh pulang, ya akhirnya timbullah Fathu Makkah. Karena ini harus dibebaskan karena ini udah melanggar perjanjian, udah nggak relevan, maka 10 Hijriah pembebasan kota Makkah. Itu singkatnya di Hudaybiyah ya. Nah, kembali lagi ke perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu Ali diperintahkan oleh Rasul ini supaya tuliskan apa yang ingin ditulis oleh kaum kafir gitu ya. Maka ketika disuruh tulis Bismillahirrahmanirrahim, kaum kafir Quraisy nggak mau. Sewa sahabat ini kita perangin aja kali ya Rasul, ini songong banget gitu kan bahasanya gitu. Kata Rasul lah, uktulu ya, uktub ya, kok uktulu, uktub tulislah ya apa yang mereka mau ya. Di sini jadi dikatakan sama Rasul
uktubu kama yuridun. Tulislah apa yang mereka ingin. Jadi bismika Allahumma gitu ya. Bukan bismika Allahumma amut wa ahya ya, itu mau tidur. Ya, jadi judulnya bismika Allahumma dengan nama Allah gitu. Dan enggak pakai nama Nabi Rasul enggak, tapi Muhammad bin Abdullah. Intinya pokoknya sahabat udah kagak bisa umroh gitu ya. Terus perjanjiannya gitu banget gitu ya. Ya, itu sekilas itulah menguji kesabaran ya. Tapi kenapa Rasul mau ya? Karena kan Rasul udah dapat petunjuk wahyu ya, makanya dijalanin aja. Pada akhirnya juga kan umat Islam menang. Jadi poinnya di sini, ketika perjanjian Hudaybiyah, kaum kafir Quraisy menolak, mengingkar, melawan ya kafir terhadap kata Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Jadi di sini ya kata kaum kafir Quraisy ya, Amma Rahmanu fala na'rifu. Nah, kami enggak mengetahui kata Ar-Rahman. Gitu. Jadi karena mereka biasa menulis bismika Allahumma gitu, dengan menyebut namamu ya Allah. Itu aja. Nah, itu di sini salah contoh, kalau ini kan contoh orang kafir ya, jelas mereka menolak beriman secara keseluruhan. Nah, challenge-nya ada masalah nih ketika ini bungkusnya Islam ya, tapi dalamnya menolak. Ini yang danger ini. Kalau orang kafir Quraisy kan udah jelas nih, dia kafir ya, dia nyembahnya bukan Allah kan, artinya ya kafir gitu ya. Wajar ketika mereka menolak Ar-Rahman. Nah, sekarang ada bungkusnya Islam tapi dia menolak itu, apakah sebagian ataukah seluruhnya. Nah, jadi ada beberapa ya aliran-aliran yang di sini jelas bagian dari dalam dalam syarahnya ya, bagian dari penolak atau yang ingkar terhadap asma dan sifat Allah. Yang pertama itu dalam sejarahnya ada kaum Khawarij. Yang pertama kali kaum Khawarij. Khawarij dari kata khuruj, yaitu keluar. Khawarij yaitu ketika di zaman Utsman bin Affan. Jadi membunuh Utsman bin Affan itu radhiyallahu an adalah kaum Khawarij. Dan repotnya yang membunuh Khalifah Utsman saat itu dari berbagai kabilah. Jadi berbagai suku, kabilah dari berbagai geng menyerbu rumah Utsman bin Affan dan dibunuh ya, sampai darah bercucuran di Al-Qur'an yang dibaca oleh Utsman bin Affan. Udah terbunuh ya, syahid insyaallah. Terus Ali kan yang melanjutkan tongkat estafet khilafah saat itu ya. Cuman Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu di Syam menolak untuk berbaiat pada Ali. Kasih syarat, pokoknya kalau itu pelaku pembunuh Utsman, karena memang ada jalur saudara ya dengan Abu Sufyan, kalau nggak serahin pelakunya, saya nggak mau berbaiat kepada Anda. Ngomong ke Ali, intinya gitu ya. Terus Ali saat itu berijtihad, ini nih kita fix stabil dulu nih keadaan pemerintah, keadaan negara, stabil dulu, kalem. Nanti kalau udah semua stabil, nanti saya serahin dah, kita tangkap bareng-bareng itu pelakunya. Kalau sekarang nih saya tangkap nih, keadaan belum stabil, apalagi itu pelakunya dari berbagai kabilah, wah jadi nggak kelar-kelar ini kita perang. Kayak gitu, ibaratnya gitu ya bahasanya. Udah di tengah proses itu deadlock ya. Terus pada akhirnya ada hakamain, ada dua hakim, artinya ada jalur dua jubir di situ, di mana Abu Musa Al-Asy'ari jubir dari pihak Ali bin Abi Thalib, terus Amr bin As jubir dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah di tengah proses itu ya pada intinya ya, kan panjang banget tuh ceritanya tuh. Jadi intinya orang Khawarij masuk ke dua kubu ini, terus memberikan seolah-olah mereka
ketika di kubu Ali, dia seolah sebagai kubu Muawiyah. Ya. Nah, ketika di Muawiyah, dia seolah sebagai kubu Ali. Jadi kan dia adu domba nih. Tuh, licik banget tuh memang Khawarij itu saat itu. Reseh dah pokoknya gitu kan. Pada akhirnya udah sepakat nih si Abu Musa al-Asy'ari sama Amr bin As. Oke, kita berdamai, sepakat segala macam. Tapi Khawarij bikin menghembuskan keraguan, syubhat pada umat Islam. Wah, ini yang sepakat ini berhukum selain hukum Allah nih. Itu yang kembali ke bab sebelumnya ya. Berhukum selain hukum Allah nih. Maka yang berhukum kepada Abu Musa dan juga Amr bin As orang kafir, togut. Karena dia bukan hukum Allah tapi hukum si Abu Musa dan Amr bin As. Nah, padahal kan Abu Musa sama Amr bin As kan bersepakat hal itu kan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah gitu kan. Mereka nggak ngarang-ngarang, level sahabat gitu kan. Nah, Khawarij ya pintar banget mengembuskan syubhat. Itu provokator lah itu Khawarij. Nah, itu salah satu kesesatan akidah yang pertama ya di zaman di sejarah umat Islam gitu ya. Yang sangat krusial hingga detik ini karena pemikiran nggak bisa dibunuh. Pemikiran ada aja tuh Khawarij gitu. Termasuk yang terjadi di Timur Tengah sana ya. Dia mengatasnamakan khilafah itu juga bibit-bibitnya dari situ. Ya, yang beda itu ya. Dan wallahualam kemungkinan itu false flag ya, operation false flag. Jadi seolah-olah itu dari umat Islam pada itu mungkin ya karangan ya. Jadi biar mengesankan bahwa Islam dengan khilafah itu tukang bunuh ya, yang dikit dengan orang kafir main asal bunuh ya. Itu padahal kan nggak kayak gitu di khilafah kan. Nah itu Khawarij yang pertama. Yang kedua Syiah di zaman Ali. Nah, Syiah ini rese juga nih, rese banget gitu. Sampai detik ini ada gitu ya. Bahkan ada jadi negara terbesar Syiah gitu ya. Nah, jadi pas Syiah ini, pas di zaman Ali, dia sampai pada akhirnya sama Ali bin Abi Thalib dibakar, dihukum mati. Ya. Karena Syiah ini ada 3 macam ya. Al-Mufaddilah, jadi orang-orang yang mengutamakan Ali dari seluruh sahabat, khususnya dari Umar dan Abu Bakar. Padahal dalam hadis sahih jelas ya, sebaik sahabat itu Abu Bakar dulu, baru Umar. Urutannya sesuai itu. Umar, Abu Bakar, Utsman, baru Ali. Sesuai urutan. Tapi Syiah itu selalu pokoknya Ali paling utama dari seluruh sahabat. Itulah Mufattilah, itu yang paling ringan, paling cetek lah. Tapi itu aja kalau udah menganggap Ali paling utama di seluruh sahabat itu udah subhat, karena nggak sesuai apa yang dikatakan Rasul. Tetap sahabat paling utama adalah Abu Bakar. Nah itu Mufattilah itu paling cetek itu. Nah yang agak berat tuh Ashabah, yang mencaci maki, yang melaknat, Sabah, yang sekarang mayoritas Sabah ya, yang minimal mencaci maki buat mereka. Jadi kalau nggak mencaci maki Umar dan Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain dan juga Ummul Mukminin Aisyah gitu ya, itu nggak Syiah gitu. Jadi nggak Syiah kalau nggak mencaci, karena jadi akar dari Syiah itu adalah mencaci maki, itu harus benci. Kalau nggak benci terhadap apa yang mereka ajarkan, nggak Syiah, itu kan bahaya ya, gitu. Bahkan dalam sholat mereka, dalam doa mereka tuh mencaci, melaknat. Ya, makanya Syiah itu sama dengan Al-Sunnah ya, itu kayak minyak dengan air, nggak bisa. Kecuali Syiah itu ya udah keluar dari Syiah kembali ke As-Sunnah gitu. Nggak ada solusinya kecuali itu. Itu yang Ashabah kedua. Ya. Nah yang paling parah Mu'allihah. Mu'allihah itu menuhankan Ali. Menuhankan Ali. Literally menyembah Ali bin Abi Thalib.
Nah, kalau yang semacam Syiah 12 ya, itu sebenarnya udah bisa dikatakan menyembah imam 12 itu ya, bisa dikatakan. Cuma mereka nggak ngaku aja, oh enggak, kita nyembahnya Allah gitu ya. Tapi secara ajarannya imam 12 itu melebihi segala-galanya. Gitu ya. Melebihi nabi, melebihi rasul, melebihi malaikat malah ya. Nah, itu luar biasa sesatnya. Nah, itu yang namanya 12 imam. Nah, ini contoh itu udah keluar dari apa namanya asma sifat, definisi mereka udah beda lagi ya, makanya di sini termasuk bagian dari yang kaum sesat itu ya di situ. Nah, jadi cuma memang menghukumi Syiah itu memang nggak bisa semuanya sama, artinya karena ada 3 level tadi ya, bisa aja ada yang Mu'tazilah doang, ada yang Ashabah, ada yang Mu'aliyah. Jadi memang ketika kita nggak bisa menghukumi sama ya, karena ada pelevelannya, ada kastanya di mereka gitu. Ini sebagai pengetahuan ya. Artinya nggak bisa kita langsung katakan ada yang ngaku Syiah langsung kita cap langsung kafir misalkan, nggak bisa. Karena belum tentu udah levelnya mana dulu, harus diperiksa. Ya, tingkat kesiahannya gitu ya. Ya bisa jadi kalau cuma Mu'tazilah oke, dia lebih ke tersesat tapi nggak sampai keluar dari Islam misalkan. Misalkan dia ikut-ikut pengajian Syiah gitu ya, baru level Mu'tazilah gitu ya, bisa jadi, itu kita nggak tahu. Jadi contoh aja. Nah, itu kedua Syiah. Ketiga ada lagi Qadariyah. Qadariyah ini dia Mu'tazilah gitu ya. Ada Mu'tazilah di abad di 110 Hijriah di zaman Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri ketika ngisi pengajian gini gitu ya, ada Wasil bin Atha gitu ya. Dia ketika Hasan Al-Basri menjelaskan sesuatu, dia berdebat protes. Kalau dosa besar, ya kalau kata ini kan Ahlussunnah konsepnya kalau dosa besar, kalau nggak sampai dosa yang menyebabkan akidah keluar, maka dia masih tetap muslim, gitu ya. Jadi misalkan contohnya apakah berzina, apakah mencuri, apakah membunuh, itu nggak sampai mengeluarkan terhadap dari agama. Nah, tapi Wasil bin Atha ini ngedebat gurunya Hasan Al-Basri. Oh enggak, dosa besar itu nanti di akhirat, dosa besar itu hukumnya dia nggak mukmin, dia nggak kafir, tapi di tengah-tengah gitu ya. Kebayang nggak satu agama orang di tengah-tengah gitu ya? Kan nggak ada. Ya kalau dalam bicara agama ya hitam putih ya, dia iman atau Islam, iman atau kufur. Wah, ini langsung sama Hasan Al-Basri dikeluarin, ini nggak benar ini. Dikeluarin dari majelisnya dan dia bikin majelis baru, pengajian baru. Itu makanya dia itizal, menyempal. Gerakannya disebut Mu'tazilah. Gitu ya, contohnya ya. Jadi mereka ajaran utamanya ingkar terhadap sifat Allah ya, terhadap al-ahkam, ya, hukum. Yang mereka pokoknya pendapatnya, pemikiran mereka ya dosa besar itu ya begitu. Enggak kafir, enggak mukmin, enggak kafir, enggak mukmin ya, tengah-tengah. Kan ngarang ya, itu kan bid'ah akhirnya kan, ngadi-ngadi kalau bahasa kita. Iya, ajaran agama dibikin ngadi-ngadi, ngada-ngada dia. Nggak ada tuh dosa bikin mereka di tengah-tengah antara iman dan kufur gitu. Nah, yang gitu. Dia Mu'tazilah, ada juga Qadariyah. Qadariyah ini menolak konsep takdir. Nggak ada takdir buat mereka. Allah nggak ngatur alam semesta. Itu konsep Qadariyah. Bahaya juga itu. Jadi manusia bebas. Lawannya Jabariyah. Kalau Jabariyah, Allah yang melakukan semua ini gitu ya. Mau kita mau berdosa, Allah yang melakukan, itu Jabariyah. Kalau Qadariyah, kita bebas melakukan sesuatu karena
dengan tafsir dan seterusnya itu beda ya, dengan itu lebih ke ilmiah atau akademik. Tapi buat kita semua di sini yang ya kalau kita belajar filsafat nggak ada gunanya, mafi faedah, nggak ada faedahnya gitu ya. Mendingan kita perdalam Al-Quran, perdalam tafsir kayak gitu. Lebih ke arah situ. Jadi daripada kita belajar sesuatu yang nggak ada faedahnya dan bisa menjerumuskan kita ke pemikiran yang nggak benar. Itu contoh-contoh dari penyimpangan atau kesesatan yang dari khususnya terkait dengan asma dan sifat Allah ya. Jadi aliran tadi itu lebih kepada udah keluar dan sebagian bahkan seluruhnya itu sudah menolak ya sifat-sifat asma atau dan sifat Allah. Ya Allah misalnya itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Semoga kita terus menguatkan tauhid dan akidah kita gitu ya. Supaya kita beramal lebih baik lagi, terus memperbaiki diri, terus memperbaiki ibadah kita dan saling menguatkan konsep akidah dan tauhid kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ajidatullah yang telah membawakan atau menerangkan tentang kitab tauhid bab 40 tentang mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah, yaitu kita dapat ambil pelajaran kita harus terima, kita harus imani sifat dan asma yang Allah turunkan, yang Allah kabarkan melalui Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Untuk yang mau bertanya silahkan bertanya jika ada pertanyaan. Ini biasanya Mas Agus nanya nih, Mas Agus sudah pulang. Iya. Saya dulu deh, Ustaz, mau tanya. Iya, tafadhal. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, tadi yang beramal sesuai sifat Allah itu jelasnya atau contohnya gimana ya Ustaz? Terus yang kedua, Syiah Rafidhah itu yang sekarang ada di negara tersebut ya? Iya. Itu termasuk tiga tadi atau jenis yang lain? Itu. Iya ya. Jazakallah ya. Ya bagus pertanyaannya. Pertama, bagaimana kita beramal dari asma Allah gitu ya, dari nama dan sifat Allah. Jadi contohnya begini, ketika meyakini Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Kita yakin nama Allah dan nama kalau itu berarti nama dan sifat ya, termasuk nama Allah Al-Basir, sifatnya juga sifat Allah memiliki penglihatan yang berbeda dengan kita yang mampu melihat seluruh alam semesta dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau kita memahami Allah Al-Basir, maka kita ketika dimanapun harus merasa diawasi oleh Allah karena Allah Maha melihat. Itu salah satu contohnya. Karena sampai di situ ada sahabat yang ketemu dengan tukang gembala ya. Terus dites sama sahabat ya. Padahal bocah ya semur Fatila misalkan ya. Bocah gembala ya. Ditanya ada berapa ekor? Saya lupa detailnya tapi poinnya gitu ya. Sekian ya, terus dites nih. Gimana kalau saya beli ini kambing atau domba ya. Terus kamu bilang ini duit buat kamu. Kamu bilangnya nanti dimakan serigala atau apalah hilang gitu ya. Terus si bocah ini nggak dinyana ternyata punya itu tadi ya, keimanan terhadap asma dan sifat Allah tinggi, karena bagaimana saya bisa berbohong ya sedangkan Allah Maha melihat gitu. Makanya dia jadi terharu kan yang ngetes ini sahabat. Itu contohnya. Itu jadi Allah punya sifat ini artinya kita beramal sesuai apa yang Allah sesuai dengan asma yang Allah dan sifat yang Allah miliki. Itu contoh kecil dari Allah Maha melihat. Juga as-sama ya, Allah Maha mendengar. Ya kalau apapun yang kita ucapkan Allah pasti mendengar gitu. Itu satu, beramal sesuai dengan asma dan sifat Allah. Wallahu a'lam. Dan kedua Syiah ya. Yang kedua
Syiah Rafidah itu kan sebenarnya Syiah sektanya banyak kan. Itu 3 itu kayak pengelompokan besar. Itu bukan nama aliran tapi pengelompokan aja. Jadi kayak Mu'tazilah dibagi-bagi lagi ada semua macam. Yang termasuk yang Mu'ahhilah, spam ana itu termasuk Rafidah gitu. Intinya itu mereka mungkin nggak ngaku Tuhan saya Allah kok gitu kan. Tapi kan Pengamalan. intinya itu mereka nggak nyembah apa yang disesuaikan dia. Pengamalannya kan mereka meninggikan 12 imam dari segala sesuatu gitu kan. Imam Maha Benar. Jadi ada Rafidah, ada Asy'ari Imam apa namanya? 12 imam ya kayak gitu. Imamiyah. Imamiyah, Syiah Imamiyah dan seterusnya banyak. Gitu. Wallahualam bishawab. Waalaikumsalam. Ya, tanya. Nah, apa malah? Ini paling menyala sendiri nih Kang Nanang ini. Nih, wah, Tak buruk. anak-anak muda banget nih. Laksana tugas kakak. Waduh. Ada yang tanya lagi nggak? Lu kan katanya mau nanya. Apa tadi? Soal Asma. Kang Agus ya, yang mau pulang. Kang Gus lain. Mau pulang. Kang Gus. Mau tanya? Agus I. Nggak ada ya? Mungkin Kang Agus Nain join di itu Facebook nanya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita langsung tutup aja ya. Jazakumullahu khairan kepada semuanya telah menyimak dan mendengarkan serta antusias dengan kajian Ahad pagi ini. Semoga dapat menjadi pelajaran kita semua, dapat menjadi manfaat di dunia dan akhirat kelak. Langsung saja kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sudah mati? Ya, terus. Ya, kami minum pun ingin tidur dulu. Kali bicara minum. Ini di media. Udah, Sudah selesai. Iya. Masa?